Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini yaitu saya akan menjelaskan tentang perubahan ERD ke SQL ya, atau merubah ERD ke bentuk tabel. Oke, kita mulai dulu ya. Yang sudah baru saya bikin ya. Jadi kita Oke, langsung saja kita mulai dari awal. Nah, sebelum kita merubah ERD ke SQL ya, adapun kita harus mengingat ya, walaupun mungkin sebelumnya sudah kita bahas, ERD komponen penyusun ERD itu apa saja. Itu ada entitas itu dilambangkan kotak gitu ya. Terus ada atribut itu yaitu atributnya dari kotak-kotak itu ya. Contoh di kotak itu ada mahasiswa, berarti atributnya ada name, ada nama mahasiswa, ada tempat tanggal lahir, dan juga di sini ada relasi ya. Relasi itu ada relasi one to many atau many to many atau one to one ya. Dan juga ada garis ini yaitu garis penghubung antara entitas tersebut ya. Oke, lanjut. Nah, contohnya ini yang saya buat pada kesempatan ini yaitu ada ini dosen ya, ada entitasnya, ada dosen, ada mahasiswa, ada mata kuliah, dan KTM atau kartu tanda mahasiswa ya. Di sini entitasnya mahasiswa, yaitu atributnya ada prodi, program jurusannya, ada NIM, ada nama mahasiswa. Terus di sini ada mengikuti ya. Mengikuti ini adalah prosesnya atau actionnya ya. Nah, di sini juga ada dosen. Dosen itu hanya memiliki dua atribut, yaitu nomor ID dosen ya, terus nama dosen. Nah, ininya actionnya mengajar, mata kuliah, ada KD mata kuliah sama nama mata kuliah. Sedangkan mahasiswa memiliki KTM ya, di sini ada KD KTM. Nah, sebelum kita merubah ke tabel, yaitu perlu kita ketahui yaitu tadi yang namanya relasi antara, contoh di sini antara mahasiswa dengan mata kuliah ya. Jadi artinya satu mahasiswa apakah bisa mata kuliahnya banyak? Tentu saja bisa ya. Contoh mahasiswa A mengikuti mata kuliah bahasa Indonesia, matematika ya, terus networking atau mungkin yang lain ya, pemrograman, berarti kan bisa. Nah, terus satu mata kuliah contoh bahasa Inggris, apakah bisa dipakai atau digunakan atau diikuti oleh banyak mahasiswa? Tentu saja bisa ya. Contoh di sini bahasa Inggris yang mengikuti ada 50 mahasiswa satu kelas. Berarti ketika dua-duanya bisa saling banyak ya, saling begitu banyak, maka tentu hubungannya atau relasinya yaitu many to many atau banyak ke banyak. Tuh. Nah, di sini juga ada ini. Sebelum ke situ, di sini ada mahasiswa sama KTM ya, memiliki ya. Nah, biasanya di suatu kampus ya kan, itu atau suatu universitas itu biasanya, kalau di negara kan kita punya KTP, kalau di kampus kita punya KTM, bahwasanya kartu tanda mahasiswa ya, sesuatu aktif apa enggak, atau sudah lulus atau alumni ya di situ. Nah, di sini berarti mahasiswa boleh memakai atau boleh mempunyai atau memiliki berapa KTM. Jadi otomatis satu, nggak boleh ganda. Di situ nggak boleh double, ya kan? Nomornya nggak boleh double, berarti kartunya juga harus satu. Berarti mahasiswa hanya bisa memiliki satu KTM. Sebaliknya, satu KTM hanya bisa dimiliki satu mahasiswa ya, nggak boleh nomornya tadi ganda. Berarti hubungannya
one to one, karena satu mahasiswa hanya bisa memiliki satu KTM, dan satu KTM hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa, itu maksudnya. Oke, satu lagi di sini ada dosen dan juga ada mata kuliah. Ya, biasanya dosen ini tergantung kapasitas di universitasnya masing-masing. Tapi biasanya dalam satu kelas itu satu dosen mengajar satu mapel. Ya. Tidak bisa satu mapel itu diakui banyak dosen karena acak takutnya. Tapi juga ada beberapa mungkin universitas yang memakai sistem itu. Tapi yang saya buat ini yaitu biar tidak rancu, maka di sini satu dosen yaitu mengajarnya bisa banyak mata kuliah. Artinya satu dosen bisa, contoh dia lulusan jaringan nih, udah bagus ya. Nah, di dalam jaringan, di dalam networking itu ada pemrograman web atau mungkin ada juga namanya visual, nah, desktop. Nah, Java. Di situ kan dua mapel yang berbeda. Maka karena dosennya mampu, maka dosen tersebut mengajar dua mapel tadi ya, pemrograman dasar sama visual basic contoh. Itu bisa. Tapi di sini ya, di kampus ini yang saya rancang itu satu mapel tidak bisa diajar oleh banyak dosen karena nanti rancu ya, pertemuan berapa ini, saya nanti mahasiswanya yang bingung. Nah, jadi di sini contoh tadi pemrograman dasar yang mengajar hanya dosen A sampai tuntas. Kalaupun nanti diganti berarti tahun ajaran selanjutnya ya, dari awal lagi. Jadi biar jelas mahasiswa pun juga enak. Seperti itu. Ini penjelasan tentang relasi. Oke, mungkin sudah paham ya. Selanjutnya dari tadi ya, karena judulnya tadi kan tabel ya. Tadi ya ada KTM, ya kan? Entitasnya ada mahasiswa, ada dosen, ada mata kuliah, dan jadwal. Nah, jadwal ini sebenarnya penjabaran atau pembentukan intensitas dari ini mahasiswa mengikuti mata kuliah. Ini otomatis ada jadwalnya di sini ya. Maka saya buatin sendiri biar tidak rancu. Nah, di sini KTM. Tadi kan KTM hanya ada KD ya. KD KTM berarti ada 1. Terus mahasiswa mempunyai 3. Kita cek. Mahasiswa mempunyai 3. Ada NIM nama mahasiswa dan juga prodi. Ya. Terus dosen mempunyai 2. Dosen ada nomor induk dosen sama dosen. Mata kuliah hanya 2, ya kan? Terus juga yang selanjutnya ada jadwal tambahan tadi ya. Oke. Nah, di sini untuk relasinya tadi ya. Jadi di dalam sebuah atribut itu harus ada bedanya, mana primary key atau PK, mana foreign key ya, foreign key sama primary key. Jadi intinya primary key itu nggak boleh double ya, atau nggak boleh sama. Tapi nanti primary key bisa kita relasikan dengan foreign key ya. Jadi contoh di sini KTM berdiri sendiri ya, karena tadi sebuah mahasiswa itu identitasnya paling utama adalah KTM. Dan contoh di sini mahasiswa. Jadi ada primary key-nya tadi kan NIM ya, yang tertera di KTM. Nah, NIM di sini bisa contoh di sini di jadwal. Di jadwal ada primary key-nya ada KD jadwal ya, foreign key-nya ada NIM, dan foreign key yang kedua ada KD mata kuliah. Nah, maka NIM di sini ya, di sini kan primary key. Maka di sini NIM-nya itu jadi foreign key agar bisa dihubungkan.
Nah, foreign key NIM di sini dihubungkan lagi ke primary key KD mata kuliah. Jadi kan prosesnya mahasiswa memilih jadwal mata kuliah seperti itu, ya kan? Dan primary key dosen, ya, karena dosen berhubungan dengan mengajar mata kuliah, maka juga di dosennya nomor ID-nya itu jadi primary key. Nah, di mata kuliahnya jadi foreign key, sama ya kayak ini, mahasiswa NIM-nya jadi foreign primary key, dan di jadwalnya NIM jadi foreign key. Mungkin itu penjelasan singkat dari saya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.